Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bab biaya modal yang beranggota 4. Yang pertama, Ahmad Sulaiman. 2. Natalia Emilia Kirani. Yang ketiga, Muhammad Ridwan Nur Qasim. Yang keempat, Aditya Ramadan. Definisi biaya modal. Biaya modal bisa diartikan sebagai tingkat keuntungan yang disyaratkan yang merupakan salah satu elemen dalam analisis penganggaran modal. Penganggaran modal merupakan investasi yang berisiko dan risiko akan mempengaruhi discount rate yang akan dipakai dalam analisis NPV atau IRR. Semakin tinggi risiko, akan semakin tinggi discount rate yang dipakai dalam analisis investasi. Discount rate disebut sering juga sebagai biaya modal rata-rata terimbang. Weighted average cost of capital. Selanjutnya, biaya modal rata-rata tertimbang. Mengidentifikasi sumber-sumber dana. Secara umum ada dua jenis sumber dana yang paling sering digunakan, yaitu utang dan saham. Utang bisa terdiri atas utang bank atau utang melalui obligasi. Pemberi utang memperoleh kompensasi berupa bunga saham merupakan untuk penyertaan saham, bisa berupa private placement. Penempatan dana tidak melalui pasar modal. Bisa juga dengan membeli saham yang memperjualbelikan di pasar sekunder. Pendapatan saham berasal dari dividen dan capital gains, selisih antara harga jual dengan harga beli. Di samping dua jenis tersebut, saham preferen mempunyai ciri-ciri gabungan antara utang dengan saham. Saham preferen adalah saham bentuk kepemilikan, dan saham memperoleh dividen, tetapi dividen tersebut bersifat secara umum, tetap, sehingga mirip dengan bunga. Biaya modal rata-rata tertimbang. Menghitung biaya modal individual. 1. Biaya modal utang atau KD. Biaya modal utang merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan yang berkaitan dengan penggunaan utang, karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Biaya modal utang dihitung net pajak. Biaya modal utang net pajak atau dengan tingkat pajak 40% dihitung sebagai dengan rumus KD sama dengan KD kali 1 min T. Yang kedua, biaya modal saham preferen. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara utang dengan saham karena merupakan bentuk kepemilikan atau saham, tetapi dividen yang dibayarkan mirip dengan bunga karena bersifat tetap atau pada umumnya. Biaya saham preferen atau KPS adalah dengan rumus KPS sama dengan DBS per P. Dengan keterangan KPS sama dengan biaya saham preferen, DBS dividen saham preferen, dan P harga saham preferen. Biaya modal rata-rata tertimbang. 3. Biaya modal saham biasa. Keputusan biaya modal saham. Perhitungan biaya modal saham yang dihasilkan akan menghasilkan angka yang berbeda-beda. Berikut hasil biaya modal saham dalam bentuk tabel. Teknik estimasi. Diskon cash flow, biaya modal sahamnya 28%, bond yield premium 29%, capital asset pricing model 22%. Survei penggunaan metode penentuan harga saham. Teknik perhitungan biaya modal saham mempunyai beberapa metode, yaitu peraturan, pengharapan investor, dividen diskon model, multi beta CAPM, return historis aritmatik, dan CAPM. CAPM merupakan metode paling populer untuk menaksir biaya modal saham. Sebanyak 70% responden menggunakan metode CAPM, sedangkan 15% responden menggunakan metode diskon cash flow atau dividen diskon model.
Biaya modal rata-rata tertimbang. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Berikut contoh tabel penghitungan biaya modal rata-rata. Komponen utang biaya modal sesudah pajak 12,6%, proporsi 30.000 atau 30%. Biaya modal rata-rata tertimbang 0,3 kali 12,6 sama dengan 3,78%. Saham preferen 20%, 10.000 atau 10%. 0,1 kali 20 sama dengan 2,00%. Saham biasa 25%, 60.000 atau 60%. 0,6 kali 25 sama dengan 15,00%. WACC sama dengan 20,78%. Angka WACC biasa dipakai sebagai diskon rate atau cut off rate dalam keputusan penganggaran modal atau yang lainnya, atau misal perhitungan struktur modal. Biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal saham eksternal. Jika perusahaan menerbitkan saham baru, biaya emisi atau flotation cost akan muncul. Biaya tersebut dipakai untuk membayar biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham, seperti biaya akuntan, mencetak saham, dan lainnya. Penerimaan kas bersih dengan demikian akan kecil setelah biaya emisi tersebut dimasukkan. Model kas yang didiskontokan atau diskon cash flow bisa mengakomodasi biaya emisi seperti berikut ini. Keterangan KE biaya modal saham eksternal. D1 dividen pada tahun pertama. P harga saham saat ini. F flotation cost. G tingkat pertumbuhan. Biaya modal saham eksternal lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan biaya modal saham. Model CAPM dan yield obligasi tidak secara langsung bisa mengakomodasi biaya emisi eksternal, karena formula CAPM atau yield obligasi tidak memasukkan faktor biaya emisi, tetapi model CAPM akan yield obligasi secara eksplisit memperhitungkan resiko dalam estimasi biaya modal. Biaya modal marginal dan biaya modal rata-rata. 1. Biaya modal marginal merupakan biaya modal yang diperoleh sebagai akibat bertambahnya dana modal yang diperoleh dalam perhitungan biaya modal. Biaya modal marginal adalah modal yang relevan, karena biaya tersebut mencerminkan biaya di masa mendatang atau yang akan diperoleh. Yang kedua, biaya modal rata-rata mencerminkan informasi masa lampau yang tidak relevan lagi. Selanjutnya, lompatan dalam biaya modal rata-rata tertimbang dan skedul investasi. Jika biaya modal salah satu komponen berubah, maka akan ada lompatan dalam biaya modal rata-rata tertimbang. Secara teoritis, perusahaan akan melakukan investasi sampai MCC atau Marginal Cost of Capital sama dengan Marginal Rate of Return atau MRR. Selanjutnya, pertimbangan dinamis. Resiko dan kesempatan investasi perusahaan berubah. Perubahan ini mengakibatkan perubahan komposisi struktur modal yang baru dan juga perubahan tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau biaya modal. Kondisi lingkungan yang berubah juga mengakibatkan perubahan biaya modal, misal inflasi. Karena suatu yang berubah secara dinamis, perusahaan perlu mengevaluasi biaya modal rata-rata tertimbangnya secara periodik atau dapat dilakukan setiap 5 tahun. Pendekatan bond yield.
Pendekatan yield obligasi didasarkan pada argumen bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk investasi yang lebih beresiko akan lebih tinggi dibanding dengan tingkat keuntungan investasi yang lebih kecil resikonya. KS sama dengan yield obligasi plus premi resiko. Yield obligasi atau bunga atau pasar obligasi. Selanjutnya, pertimbangan dinamis. Review biaya modal secara reguler. Pendekatan CAPM. Model CAPM menggunakan argumen yang sama dengan pendekatan yield obligasi. Menurut CAPM, tingkat keuntungan yang diisyaratkan untuk saham sama dengan tingkat keuntungan bebas resiko ditambah dengan premi resiko. KS sama dengan RF plus beta atau RM min RF. Terangan. KS merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham. RF tingkat keuntungan bebas resiko. Beta resiko sistematis. RM tingkat keuntungan pasar. Demikian video dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun tutur dan pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.